Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa dapat berjumpa kembali dalam rangka menjelaskan mata kuliah kita, yaitu manajemen perubahan dan inovasi. Kemudian salam dan salawat senantiasa kita curahkan ke Nabi besar Muhammad SAW dengan senantiasa mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Oke. Pada video lalu saya sudah mengkaji tentang beberapa hal, terutama perubahan dalam sebuah organisasi, mulai daripada visi misi, kemudian strategi sampai kepada perubahan individu. Lalu ada penjelasan lagi terkait dengan beberapa problem pada perubahan misi. Maksudnya kenapa sebuah visi itu atau misi itu bisa dilakukan perubahan? Ya, rata-rata atau pada umumnya terjadi ada 4 hal di bawah ini. Ini sudah saya jelaskan pada video kemarin. Kemudian pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat beberapa topik baru. Yang pertama adalah kunci perubahan. Kemudian yang kedua adalah faktor kepemimpinan dalam membuat perubahan. Kalau ada kesempatan baru kita sambung kepada pertanyaan mengapa harus kita berubah. Nah, itu. Jadi kita kembali kepada judul pertama, yaitu kunci perubahan. Di sini judulnya adalah kunci perubahan, sekaligus ada kata-kata yang merupakan sebenarnya kuncinya itu. Kunci daripada sebuah perubahan yaitu constant, renewal, and flexible. Nah, constant, renewal, and flexible itu maksudnya suatu perubahan itu dia harus ada dan berjalan, maka perubahan itu harus sifatnya konstan. Kemudian dia fleksibel. Konstan secara terus-menerus dari waktu ke waktu, kemudian terbuka, fleksibel terhadap lingkungan di mana berada proses perubahan itu berada. Jadi perubahan sudah ditetapkan dari awal, tetapi dalam perjalanannya misalnya ada perubahan lain di mana kita berada, maka harus dilakukan penyesuaian. Menerima perubahan-perubahan itu dilakukan proses penyesuaian supaya bisa dapat minimalisir atau meniadakan berbagai macam risiko yang muncul. Risiko yang muncul yang menyebabkan bisa berdampak merugikan daripada organisasi kita atau usaha kita atau bisnis kita. Ya toh? Risiko-risiko yang menimpa orang, menimpa fasilitas, menimpa program, menimpa segala macam, itu bisa akibat daripada faktor-faktor yang ada di mana kita berada. Sehingga di sini dikatakan sebagai salah satu kunci perubahan itu adalah hendaknya perubahan itu didesain sedemikian rupa supaya dia fleksibel. Dia bisa kapan setiap saat dia menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada, lingkungan di mana saja berada. Lingkungan pasar, lingkungan politik, lingkungan hukum, lingkungan birokrasi, lingkungan kemasyarakatan, sosial budaya, lingkungan alam, lingkungan berbagai macam keamanan dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan di sini. Oke, coba kita melihat ada pendapat Mike Davis, ada bukunya saya punya, itu dia menulis judulnya adalah The Public Manager atau manajer umum, menekankan bahwa untuk memulai perubahan inovasi disyaratkan perubahannya itu konsisten. Nah, itu. Jadi Mike Davis mengatakan bahwa seorang manajer publik itu ketika melakukan proses perubahan itu hendaknya berpikir bahwa perubahan yang nanti dilakukan itu adalah perubahan atau inovasi yang akan dilangsungkan secara konsisten. Kemudian yang berikut, ya di sini ada kata konsisten atau istilahnya adalah consistent renewal. Nah, kemudian namun untuk mengurangi risiko resistensi perlu fleksibilitas. Nah, itu. Jadi apa yang sudah ditetapkan jangan sampai menimbulkan gap atau ketidakcocokan antara apa yang akan terjadi di lingkungan, maka perlu harus bersifat fleksibel sehingga mengurangi risiko-risiko yang muncul tadi.
risiko terhadap produk-produk, risiko terhadap peralatan-peralatan, risiko terhadap manusianya, risiko terhadap sistem, risiko terhadap cara-cara, program-program, bahkan secara totalitas organisasi itu ketika terbentur dengan suatu lingkungan yang tidak cocok maka akan menimbulkan risiko. Dengan demikian desain perubahan tadi itu harus selain dia konsisten maka perlu juga harus fleksibel. Nah itu. Atau flexibility bahasa Inggrisnya. Konsisten dalam merubah menjadi faktor menentukan berhasil atau tidaknya perubahan yang dilakukan. Itu jadi penjelasan kata konsisten renewal itu maksudnya adalah konsisten dalam merubah itu adalah salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya perubahan dilakukan. Nah, jadi perubahan itu jangan dilakukan setengah-setengah atau hanya ikut-ikut arus saja lalu kemudian semacam musim jamur lalu kemudian habis musim hilang lagi. Ya, jangan perubahan itu hendaknya sudah ditetapkan untuk dilaksanakan, baik disengaja dengan baik dirancang kemudian dilaksanakan, itu harus bersifatnya continue atau konsisten dengan komitmen tertentu, komitmen berorganisasi, komitmen berusaha, komitmen melayani masyarakat, komitmen menjadi mitra dalam segala hal organisasi itu dan seterusnya. Ada komitmen berorganisasi. Nah, itu. Nah, ini adalah secara umum. Sekarang kita melihat yang di bawah, yang ini. Dalam kasus merubah organisasi diperlukan inovator. Nah, ini penjelasan yang pertama tadi adalah penjelasan yang sifatnya adalah masih bersifat umum di mana saja, tetapi yang berikut ini adalah lebih kepada dalam sebuah organisasi terkait dengan kunci perubahan tadi. Kunci perubahan dalam sebuah organisasi itu diperlukan seorang inovator, pimpinan yang memiliki ide inovasi secara sistematik. Namun secara bersamaan harus disediakan fleksibilitas untuk mendengar, meladeni, dan mengikuti alur pikir orang-orang yang diajak maju. Karena manajemen of change adalah kata kerja, maka kita mempelajari aktor melakukan rangkaian pekerjaan. Itu. Jadi kata kunci dalam perubahan dalam sebuah organisasi itu tergantung kepada tokohnya atau leadernya atau pimpinannya atau top manajernya, di mana dia membuat atau memiliki ide tentang inovasi yang sifatnya menyeluruh, mencakup seluruh aspek dalam sebuah organisasi, kita sebut dengan sistemik ini. Namun secara bersamaan dalam hal ini sementara proses itu berjalan maka harus ada terbuka peluang-peluang secara lebar menerima berbagai macam usul, saran daripada orang-orang yang kita ajak untuk melakukan proses perubahan itu. Saya ulangi, seorang pimpinan sebagai aktor utama dalam kunci perubahan itu, di mana ide yang dirancang secara sistemis untuk menyentuh seluruh lini dalam sebuah organisasi, secara bersamaan dalam pelaksanaan itu hendaknya dia bersifat fleksibel dalam rangka mendengar, meladeni, dan mengikuti alur berpikir orang-orang yang diajak untuk melaksanakan atau bersama-sama dalam proses perubahan itu. Ya toh? Ini yang utama ini dalam sebuah organisasi. Karena kenapa? Ya, seperti yang kita sudah paham kemarin bahwa kata manajemen perubahan itu adalah kata kerja, di mana begitu rencana yang ditetapkan harus dilaksanakan, dioperasionalkan, di mana melibatkan banyak orang, maka setiap orang yang terlibat itu tentunya memiliki pemikiran, memiliki usul, memiliki saran, memiliki pendapat, memiliki perasaan, memiliki berbagai macam berbagai macam faktor-faktor kemanusiaannya itu bisa membuat perubahan itu bisa berjalan, bisa cepat, bisa lambat, bahkan bisa mandek. Dengan demikian maka seorang pimpinan dalam menjalankan perubahan itu harus bersifat fleksibel. Dia menerima usul, saran, pendapat, dan seterusnya daripada para
karyawan ataupun personil-personil yang diajak untuk mereka bersama-sama melaksanakan perubahan dalam sebuah organisasi itu. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang match antara perencanaan dengan pelaksanaan, segera dilakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga harapan dengan kenyataan itu betul-betul bisa ada kesesuaian. Jadi saya ulangi, kesimpulan sementara bahwa kunci perubahan itu adalah pertama harus konsisten dan fleksibel. Kemudian di dalam sebuah organisasi kunci perubahan tadi yaitu konsisten dan fleksibel itu berdasarkan atau awalnya adalah daripada seorang tokoh, seorang orator, seorang inovator, seorang pimpinan, di mana pimpinan itu memiliki ide yang sifatnya sistematis untuk dilaksanakan sambil mendengar pendapat-pendapat, saran-saran, usulan-usulan daripada seluruh anggota organisasi dalam rangka memperbaiki perubahan itu secara terus-menerus. Nah, itu adalah penjelasan terkait dengan kunci perubahan di hari ini. Oke, selanjutnya yang berikut. Nah, ini topik ini lebih mendalam lagi penjelasannya terkait dengan faktor kepemimpinan tadi. Nah, faktor kepemimpinan dalam membuat perubahan. Kita baca dalam dunia bisnis. Menurut Mike Davis mengemukakan bahwa inovasi diperlukan inovator dalam berorganisasi. Nah itu, jadi sebuah inovasi atau perubahan itu diperlukan orang-orang yang berpikir, yang mempunyai ide-ide perubahan dalam sebuah organisasi. Yaitu perubahan tidak bisa muncul sendiri, harus dimulai daripada seseorang. Dimulai daripada seseorang yang melakukan perubahan itu disebut dengan inovator. Kemudian dalam berinovasi, pimpinan bisa menjadi ide inovasi secara tematik. Saya ulangi, dalam berinovasi, dalam menjalankan proses perubahan itu, pimpinan bisa menjadikan ide inovasi secara sistematik. Pimpinan dalam rangka memikirkan perubahan itu, hendaknya idenya itu ide yang sifatnya strategis, yang sangat besar, yang sangat dapat mencakup seluruh aspek dalam sebuah organisasi. Kemudian menjelaskan secara runut tujuan dan langkah dan bagaimana proses adopsi ide tersebut akan dilaksanakan oleh orang dalam organisasi. Itu jadi semua ini berpulang kepada kemampuan seorang inovator, dalam hal ini seorang pimpinan yang memiliki ide yang sangat sistematik tadi, itu dia harus mampu mengkomunikasikan perubahan-perubahan yang sifatnya sistematik itu secara sistematik, secara runut, secara berturut-turut terhadap apa yang jadi perubahan itu, tujuannya apa, kemudian menjelaskan tentang cara-caranya atau langkah-langkahnya, ya toh, atau dalam sebuah organisasi menetapkan dalam program-program, lalu menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan dengan petunjuk-petunjuk teknis terkait dengan langkah-langkah yang dilaksanakan. Itu. Bagaimana proses adopsi dalam, dia harus menjelaskan lagi tentang bagaimana proses mengadopsikan sebuah ide baru dari dia kah, dari lingkungan kah, dari orang lain kah, dari para ahli yang lain untuk dilaksanakan dalam sebuah organisasi. Itu menjelaskan kenapa perubahan ini kita perlu dilakukan. Karena kita misalnya mengadopsi daripada orang yang telah berhasil melakukan model perubahan yang akan kita lakukan, di mana mereka berhasil melakukan perubahan itu, makanya kita melakukan adopsi atau semacam mentransformasikan perubahan yang dilakukan oleh orang lain atau yang didesain oleh orang lain atau bahkan dirinya sendiri, meyakinkan bahwa perubahan berdasarkan apa yang dia lakukan itu akan melahirkan atau menciptakan tujuan daripada organisasi itu dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian akan tercapai tujuan organisasi itu. Oke, itu penjelasan terkait dengan
faktor kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam proses perubahan di dalam sebuah organisasi, di mana pimpinan adalah inovator yang berpikir secara sistematik tentang perubahan itu, kemudian menjelaskan kepada seluruh anggota perusahaannya, lalu menerangkan tentang proses-proses pelaksanaannya, dan meyakinkan bahwa perubahan yang dia pikirkan dan untuk dilaksanakan itu betul-betul adalah perubahan yang diadopsi daripada sumber-sumber yang sudah memang layak untuk ditiru, atau apakah perusahaan luar, internasional, perusahaan di dalam negeri, ataupun gagasan-gagasan baru dari dia yang betul-betul realistis dan logis masuk akal. Oke, kemudian selanjutnya Davis mengatakan bahwa manajer harus bisa melihat kesempatan, harus bisa menangkap dan menjelaskan kepada anggota organisasi untuk melakukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu akan bermanfaat bagi kemajuan organisasi. Nah, itu. Jadi seorang inovator itu menurut Davis adalah orang yang mampu membaca peluang, kesempatan. Seluruh peluang dan kesempatan yang muncul itu adalah merupakan nilai-nilai peluang menghadirkan keuntungan, menghadirkan value bagi perusahaan itu sendiri. Sehingga peluang-peluang yang muncul itu, kesempatan-kesempatan yang muncul itu harus ditangkap, kemudian dilakukan dalam didesain sedemikian menjadi sebuah ide dalam gagasan-gagasannya untuk melakukan proses perubahan tadi. Harus bisa menangkap dan menjelaskan kepada anggota organisasi untuk melakukan sesuatu yang baru. Nah, itu. Jadi kesempatan yang ada pada saat itu ditangkap oleh seorang manajer, kemudian didesain menjadi sebuah pemikiran tentang perubahan, kemudian dijelaskan secara sistematis, kemudian meyakinkan kepada seluruh anggota organisasi bahwa sesuatu yang baru ditangkap itu merupakan kesempatan yang nanti bermanfaat bagi organisasi dalam hal memajukan atau membuat kemajuan bagi organisasi. Jadi dengan demikian kita dapat memberikan sebuah kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah sumber pendorong sekaligus pengarah perubahan. Jadi dalam sebuah organisasi itu perubahan itu harus berangkat daripada seorang pimpinan. Nah, sehingga kepemimpinan adalah sumber pendorong sekaligus pengarah perubahan. Jadi dia merupakan sumber daripada munculnya ide-ide perubahan itu, sekaligus dia mendorong untuk melakukan perubahan itu, dan dia lakukan sekaligus mengarahkan, mengarahkan, mengawasi, mengevaluasi, kemudian mengorganisir dan seterusnya terhadap perencanaan perubahan yang dilaksanakan itu. Oke, itu adalah penjelasan terkait dengan faktor kepemimpinan dalam membuat perubahan. Oke. Nah, kita masuk kepada satu judul baru, judul dalam bentuk pertanyaan, gitu. Pertanyaan yang mungkin kita semua pernah bertanya, apakah pertanyaan untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan kita, di mana kita berada, apakah dalam kehidupan hari-hari, kehidupan sehari-hari di masyarakat, kampung kita, kota kita, lingkungan kita, rumah kita, ataupun dalam hal ini sebuah organisasi di mana kita bergabung di dalamnya. Apakah organisasi bisnis, organisasi non-bisnis, organisasi pemerintah, non-government. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa harus ada kita melakukan perubahan? Mengapa harus ada perubahan? Nah, ada kata, tidaklah Allah mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin bi anfusikum. Nah, itu. Tuhan tidak merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang melakukan perubahan terhadap nasibnya mereka, mengubah nasib mereka. Itu firman Allah dalam Al-Quran yang harus kita pedomani, kita yakini bahwa dalam melakukan perubahan itu tidak jatuh dari langit.
secara usaha kita lakukan. Bagaimana kita melakukan perubahan itu semaksimal mungkin, baru kita akan bertawakal. Nah, disitulah disebut dengan berikhtiar. Ada usaha, kemudian bertawakal. Nah, itu. Di sini ada beberapa pernyataan. Perubahan itu sunatullah. Nah, perubahan yang terjadi di alam jagat raya ini, secara alam kosmos ataupun bahkan sampai kepada tingkat yang mikro sekalipun, seluruhnya ini sebenarnya adalah perubahan yang memang sudah ditetapkan sejak zaman azali oleh Sang Maha Pencipta, bahwa perubahan itu pasti ada. Ada kelahiran, ada kematian, ada dari kecil, kemudian remaja, kemudian tua, dan masa sampai meninggal, ada belum kawin, kemudian kawin punya keturunan, ada pendidikan dasar, pendidikan seterusnya, kemudian ada pohon yang mulai tumbuh daripada bibitnya, kemudian waktu demi waktu besar, kemudian dia tumbang mati, kemudian macam-macam. Alam semesta demikian rupa juga alam semesta jagat raya ini. Ini semua adalah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman sejak azali, sebelum alam semesta ini diciptakan, bahwa begitu alam ini diciptakan maka pasti ada berjalan perubahan-perubahan di sana. Sebelumnya manusia belum ada di bumi, kemudian manusia ada di bumi, mulai dari jumlah sedikit, bertambah dan bertambah, ada yang meninggal, ada yang lahir terus, perubahan itu terus menerus. Ya toh? Dari waktu ke waktu, perjalanan alam jagat raya ini kemudian menuju kepada satu titik di mana berakhirnya alam semesta. Itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perubahan itu sunatullah. Kemudian pemahaman juga bahwa perubahan itu adalah tuntutan. Nah, perubahan itu adalah tuntutan. Dalam konteks ini, perubahan yang memang sudah merupakan ketetapan daripada Sang Maha Pencipta alam semesta itu, bagi kita manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini manusia, itu perubahan yang sunatullah itu adalah merupakan tuntutan bagi kita, karena merupakan kebutuhan kita, kebutuhan supaya kita melakukan proses perubahan. Ya toh? Kalau siapa tidak berubah, ya dia akan ketinggalan dan seterusnya. Kemudian dalam rangka tuntutan-tuntutan yang harus kita hadapi terhadap perubahan yang memang sudah diciptakan sedemikian rupa adanya Sang Maha Pencipta, maka kita harus pandai-pandai memperhatikan di luar sana bagaimana ada perubahan secara terus-menerus, maka tidak boleh kita tinggal diam. Harus kita mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di luar. Tentunya perubahan yang positif. Ya toh? Kemudian ada teknologi yang sedang berubah setiap saat. Dari dulu industri 1.0, kemudian naik industri 2.0, kemudian 3.0 sampai 4.0, sampai sekarang sudah berubah menjadi, bahkan di Jepang sudah teknologinya itu sudah berubah sampai kepada teknologi 5.0, yaitu menciptakan robot-robot yang menggantikan fungsi-fungsi manusia yang lain. Ya toh? Hampir seluruh fungsi kemanusiaan itu sudah digantikan oleh robot-robot. Kemudian ilmu pengetahuan berkembang. Nah, ilmu pengetahuan yang berkembang setiap saat dengan adanya spesialisasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan, menghendaki adanya perkembangan melalui riset, melalui penelitian, melalui uji coba, rekayasa dan seterusnya, sehingga melahirkan hal-hal yang baik di lingkungan akademik. Dalam hal ini ilmu sains itu harus dilakukan penyesuaian terhadap perubahan itu, karena itu adalah tuntutan. Perubahan itu tuntutan zaman, tidak bisa kita ketinggalan, ya toh. Kemudian dunia sedang berubah. Nah, itu kata-kata itu, dunia ini tidak akan pernah diam, dia akan berubah secara terus-menerus dalam berbagai aspek. Nah, itu adalah jawaban kenapa harus kita berubah. Karena perubahan itu tidak jatuh dari langit, kita harus berubah sendiri. Kemudian perubahan itu
memang sudah diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan sunnatullah, ataupun mungkin orang-orang mengatakan secara perubahan secara alamiah, ya itu boleh pengertian itu. Tapi kalau kita sebagai orang beragama, kita pahami bahwa perubahan itu adalah sunnatullah. Sunnatullah itu adalah ketetapan Allah terhadap seluruh alam semestanya, yaitu alam jagat raya ini. Sehingga berubah alam jagat raya itu, ya orang menamakan sebagai perubahan secara alamiah. Tetapi alamiah itu adalah ketetapan Allah yang disebut dengan sunnatullah. Lalu itu adalah merupakan tuntutan, dan seterusnya. Lalu dari sisi kemanusiaannya, manusia itu melakukan perubahan setiap saat. Di luar sana, teknologi berubah terus, kemudian pengetahuan berkembang, lalu dunia sedang berkembang. Makanya, kalau tidak mau berubah, pasti kita akan kalah. Kalau tidak mau berubah, pasti akan kalah. Kalau tidak mau berubah, pasti kita akan terkubur. Kalau tidak berubah, pasti kita akan terkubur. Dan kalau tidak sampai berubah lagi, berarti kita akan mati. Jadi berubah, dan berubah. Kalau tidak berubah pertama, pasti kita akan kalah. Kalau tidak berubah juga nanti, pasti kita akan terkubur. Dan kalau sudah tidak berubah lagi, pasti kita akan mati. Nah, jadi kalau orang sudah mati berarti tidak membutuhkan lagi yang namanya perubahan, itu tuntutan. Orang tidak perlu lagi berubah. Nah, mungkin berubah orang mati itu adalah jasadnya hancur di dalam kuburnya, kemudian otot-ototnya dimakan oleh ulat-ulat, tinggal tulang belulangnya menunggu perubahan yang paling terakhir, yaitu hari kiamat, lalu dibangkitkan. Nah itu, dibangkitkan. Oke, itu adalah penjelasan tentang ada kata pertanyaan mengapa harus berubah. Lalu jawaban pertama adalah perubahan itu bukan dari Sang Maha Pencipta, tapi memberikan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesempatan supaya manusia melakukan perubahan, karena fasilitas yang disebut dengan kata perubahan itu adalah sebuah fasilitas yang sudah ditetapkan oleh Allah secara, kita sebut dengan secara alami atau sunnatullah. Lalu itu juga merupakan tuntutan bagi kita. Perubahan yang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa setiap sesuatu pasti akan berubah, itu adalah tuntutan buat kita, sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa di luar sana ada perubahan, teknologi mengalami perubahan, ilmu pengetahuan mengalami perubahan, dan dunia seluruhnya mengalami proses perubahan secara terus-menerus, sehingga kalau kita tidak berubah, pasti kita kalah. Dan kalau kita tidak berubah lagi, pasti kita akan terkubur. Dan kita tidak berubah lagi, kita akan mati. Dengan demikian, kalau kita sudah mati, kita menunggu perubahan yang terakhir, yaitu kiamat, baru kita bangkit. Oke. Saya kira seperti begitu, supaya jangan terlalu banyak, saya cukup 3 topik ini saja, yaitu pertama kunci perubahan dengan penjelasan-penjelasan tadi, mudah-mudahan dapat disimak. Kalau bisa didengar ulang beberapa kali, kemudian disusul dengan faktor kepemimpinan dalam sebuah perubahan adalah hal yang sangat utama. Kemudian kita menjawab sebuah pertanyaan ringan, tetapi kita mengkaji lebih mendalam, maka sesungguhnya pertanyaannya sangat berarti, yaitu mengapa harus berubah, sampai kepada penjelasan terakhir tentang kalau tidak berubah lebih baik mati. Dan sebenarnya mati juga adalah merupakan sebuah perubahan untuk menunggu yang terakhir, yaitu kiamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like supaya channel ini mungkin dia berkembang dengan baik.